Menjaga masalah seluruhnya malah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menentukan kajian tersebut karangan Imam Al-Ghazali, Kitab Kimia Usaha bersama Kitab Ustaz Dr. Rukun Hakim LCM Al-Fadhihi Falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikeen. Wa billahi rabbil alamin. Walhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina Muhammad wa ba'du tabi'in dan salat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah rahmat hidayah kita bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dikala banyak orang masih terlelap di dalam tidurnya. Tentu semua itu berkat taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah, dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kajian kitab Kimia As-Sa'adah, Rumus Menuju Hakikat Kebahagiaan, karya Imam Al-Ghazali Qaddasallahu sirrahu wa nawwara qalbahu wa nafa'ana bi ilmihi wa 'ulumi syar'ihi wa kitabih. Qala faslun halis-suwaru tabi'atun lil ma'ani wa'lam anna al-insana fi surati ibni adam al-yawma wa lan tankashifu anhu tankashifu lahu al-ma'ani fatakunu as-suwaru fi ma'na al-ma'ani. فأما الذي غلب عليه الغضب فيقوم في صورة الكلب وأما الذي غلب عليه الشهوة فيقوم في صورة الخنزير لأن الصور تابعة للمعاني. Di dalam pasal ini Imam Al-Ghazali melontarkan sebuah pertanyaan. Beliau mengatakan halis suwar, apakah bentuk yang dimaksud di sini adalah bentuk fisik, bentuk raga, tabi'atun lil ma'ani, mengikut kepada bentuk makna ataupun sifat makna. Ya, dan makna yang dimaksud di sini adalah hakikat dari sesuatu ataupun hakikat manusia, ya, atau sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat jiwanya. Maksudnya apakah bentuk fisik seseorang di dunia ini mengikut kepada bentuk sifatnya. Artinya kalau sifatnya bagus, bentuk fisiknya secara otomatis akan bagus, atau sebaliknya. Kemudian beliau mengatakan wa'lam annal insana fi surati ibni adam al-yawm. Ketahuilah bahwa hakikat manusia itu tersembunyi di balik bentuk raganya. Jadi yang kita lihat dari manusia itu hanya fisiknya saja, sementara jiwanya itu tidak terlihat. Tapi yang dapat terlihat adalah perbuatan, perilaku, sifat, dan akhlak. Dan itu pun terlihat melalui gerakan fisiknya. Karena setiap gerakan fisik, ya, setiap perilaku perbuatan yang terlihat di dalam fisik itu adalah sebenarnya gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan roh, perbuatan dan akhlak ataupun sifat dari jiwa. Nah, maka di dunia ini apapun sifatnya, dia mau baik mau buruk, ya tetap bentuknya tidak berubah. Tetap
fisiknya seperti itu. Ya. Artinya fisiknya tidak mengikut di dunia ini kepada bentuk sifat ataupun bentuk jiwanya. Ya. Nah, beliau mengatakan tetapi di akhirat nanti wa ghadan tankashifu lahu al-ma'ani, tetapi di akhirat nanti yang akan terlihat itu adalah hakikatnya. Ya. Kalau di dunia hakikatnya, jiwanya, rohnya baik, maka dia di akhirat akan berbentuk menjadi orang yang baik, orang yang tampan, orang yang sempurna. Tetapi kalau di dunia ini jiwanya itu sudah buruk, sudah rusak, maka di akhirat pun bentuknya akan ikut rusak. Ya. Jadi di akhirat itu bentuk raga akan mengikut kepada bentuk sifat. Ya. Oleh sebab itu banyak kita ketika kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ahli nar, itu subhanallah, kita lihat bagaimana orang yang berzina bentuknya seperti apa, orang yang makan riba seperti apa, ya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi perbuatannya itu akan betul-betul menjelma menjadi sesuatu yang nyata nanti. Ya. Nah, tetapi di dunia ini Allah sembunyikan. Artinya apa? Sifat-sifat jiwanya, sifat-sifat rohnya, hatinya itu tidak akan mempengaruhi bentuk fisiknya. Ya. Walaupun terkadang ya, orang yang melihat, ya, orang melihat itu terkadang walaupun misalnya orangnya tampan, orangnya cantik, tetapi akhlaknya sudah rusak. Ya, ketika hati yang memandang, maka orang itu tidak lagi melihat pada fisiknya. Ya, setampan apapun orang, secantik apapun orang, kalau akhlaknya seperti binatang, maka orang akan menganggapnya seperti binatang. Ya, tetapi wajah dan fisik ataupun raganya itu tidak akan berubah bentuknya. Ya. Baik. Annal insana fi surati ibni Adam al-yawm, bahwa di hari ini di dunia, ya, manusia itu, hakikat manusia itu masih tersembunyi di dalam bentuk, ya, sebagai manusia. Wa ghadan, akan tetapi di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti itu dia akan nampak di dalam maknanya, di dalam hakikatnya. Artinya adalah bahwa manusia di dunia ini terkadang memiliki sifat-sifat seperti sifat binatang, seperti sifat malaikat, seperti sifat syaitan. Ya, maka dari sifat ini, dengan sifat ini dia menyerupai binatang, syaitan atau malaikat. Ya, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyifati manusia dengan berbagai macam sifat, ya, yang menunjukkan kepada manusia-manusia yang memang sudah tidak menggunakan akalnya itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti binatang, ya, seperti keledai dan lain sebagainya. Ya, misalnya di dalam surat Al-A'raf 175 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ulaika kal an'am." Ya, mereka itulah seperti binatang ternak, bal hum adallu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ya, kalau binatang ternak tidak berakhlak, ya memang karena tidak ada akal. Tetapi ketika manusia berakal, berperilaku seperti binatang, maka lebih binatang dari binatang. Dan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Famathaluhu kamathalil kalbi." Perumpamaannya seperti anjing, kan? In tahmil 'alaihi yalhaz aw tatruku yalhaz. Ya, nah ini juga perumpamaan bagi orang yang kafir, diumpamakan seperti anjing. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikian juga kami menjadikan musuh-musuh bagi setiap nabi berupa syaitan dari manusia dan syaitan dari jin. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyifati manusia juga sebagai seperti syaitan. Bukan pada fisiknya sebenarnya. Dia dikatakan an'am bukan karena fisiknya menyerupai binatang. Ya. Dia disifati sebagai anjing di dalam ayat tadi bukan karena fisiknya menyerupai binatang, tetapi
dia disifati sebagai syaitan, ya bukan karena fisiknya yang berbentuk seperti syaitan, tetapi karena sifat-sifatnya yang menyerupai hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, ini yang dimaksud bahwa di dunia ini fisiknya tidak akan berubah dengan perubahan sifat jiwanya. Wa ghairu dzalika min al-ayat haitsu jaa fiha wasfuhum bitilka sifat ma'a baqa'i dawatihim fi surati ibni Adam. Jadi sifatnya itu berubah-ubah di dunia ini, ya. Tetapi fisiknya tetap tidak berubah, artinya bentuk manusianya itu tidak berubah. Baik. Wa ghadan, adapun nanti di akhirat, fatankashifu ay fatawharu, maka akan nampak baginya ay lil insan al maani, yang akan terlihat itu adalah maknanya, sifat, hakikat dirinya, jiwanya, rohnya, ya. Fatakunu suratu, nah, sehingga raganya, bentuk raganya nanti di akhirat akan mengikut kepada bentuk sifatnya, ya. Fatakunu suwaru fi ma'nal ma'ani, nah, sehingga bentuk raga manusia di akhirat nanti, kata beliau, akan terlihat pada makna dari makna. Baik, apa yang dimaksud dari makna al-ma'ani? Baik, makna itu adalah mahiyah itu inti daripada segala sesuatu, hakikat dari segala sesuatu, arti dari segala sesuatu, ya. Misalnya ini adalah, ya, benda, ya. Tapi apa hakikat benda ini? Apa? Ini adalah alat komunikasi, ya. Jadi hakikat dari benda ini adalah alat komunikasi, ya. Atau seperti kita melihat pensil, ya, ataupun pulpen. Pulpen ini adalah benda, ya. Tetapi hakikatnya apa? Ya bukan hanya sebatang kayu, tetapi hakikatnya adalah alat untuk menulis, ya. Jadi dia ada itu tujuannya bukan hanya sekedar fisiknya, tetapi apa fungsinya, ya, apa hakikatnya. Nah, itu artinya makna. Nah, seperti manusia, fisiknya adalah ya raga ini yang terdiri dari daging, tulang, dan seterusnya. Nah, tetapi apakah itu hakikatnya? Bukan. Hakikatnya adalah apa yang ada di dalam dirinya, yaitu jiwanya, ya. Atau makna ini juga bisa bermakna sifat. Nah, itu makna. Nah, ketika kita mengatakan misalnya laut, ya, maka makna yang terlintas adalah, ya, air yang begitu luas. Itu adalah maknanya. Tetapi makna dari makna adalah sesuatu yang diserupakan dengan benda itu. Misalnya apa? Kita mengatakan kalau di dalam bahasa Arab, ilmu balaghah, kita belajar orang yang memiliki ilmu yang luas itu disifati seperti lautan. Ia adalah lautan ilmu, ya. Nah, kalau saya mengatakan saya pergi ke laut, maka jelas yang saya maksud adalah laut yang sudah kita tahu, ya, yaitu pantai. Tetapi kalau saya mengatakan saya melihat laut di masjid, kira-kira yang saya maksud laut yang air atau ada makna lain? Tentu yang dimaksud adalah makna lain, yaitu saya melihat manusia yang menyerupai laut di dalam luasan ilmunya, ya. Nah, saya melihat matahari di waktu pagi, maka yang saya maksud adalah matahari itu. Tapi saya melihat matahari duduk di masjid, maka bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah orang yang memang memberikan cahaya dengan ilmu yang dia berikan. Nah, ini namanya makna daripada makna, ya. Makna yang kedua, makna yang pertama itu adalah matahari. Makna yang kedua ini adalah orang yang diserupai dengan matahari di dalam kemampuannya untuk menyinari, ya. Seperti Rasulullah SAW disifati apa? Ya, wasirajan munira, ya, wasirajan munira, dan pelita yang sangat terang. Nah, apakah pelita di sini yang dimaksud adalah lampu yang menyala? Bukan, tetapi yang dimaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini yang dimaksud dengan makna dari makna. Nah, fatakunu, beliau mengatakan fatakunu suwaru fi maknal makna, ya, maka bentuk pada waktu itu
akan terlihat di dalam makna daripada makna, ya, di dalam makna dari makna tersebut. Ya. Fa ammal ladzi ghalaba 'alaihi al-ghadab. Adapun orang yang sudah dikuasai oleh nafsu amarah, sehingga banyak marah dan cepat marah tanpa ada pertimbangan akan akibat daripada marahnya, atau mempertimbangkan mana yang lebih baik antara marah atau antara bersabar atau diam, maka di akhirat kata beliau fayaqumu fi suratil kalbi, ya mungkin nanti di akhirat dia akan berbentuk seperti binatang yang pemarah, misalnya anjing, kata Imam Ghazali, ya, li'anna sahibaha ittasafa bi sifatihi fid dunya, karena memang orang tersebut, orang yang memiliki sifat tersebut telah bersifat dengan sifat anjing tersebut. Fatadharu haqiqatu suratil kalbi, fatadharu haqiqatuhu fi suratil kalbi fil akhirah, sehingga nanti dia akan berbentuk seperti hakikatnya, itu akan berbentuk seperti anjing di akhirat, ya. Wa ammal ladzi ghalaba 'alaihi syahwa, adapun orang yang dikuasai oleh nafsu syahwat, ya, yaitu tenggelam di dalam mengikuti syahwat, bahkan menjadi budak bagi syahwatnya, tidak pernah mampu menolak apa yang dikehendaki oleh nafsunya, fayaqumu fil akhirah fi suratil khinzir, maka di akhirat mungkin nanti dia akan berbentuk seperti khinzir, ya. Baik. Di sini Imam Al-Ghazali menyerupakan syahwat itu seperti khinzir. Kenapa? Karena memang tabiat khinzir itu selalu cenderung mencari hal-hal yang kotor, bahkan tempat tinggalnya pun kotor, jorok dan seterusnya. Bahkan makanannya pun ya dari kotoran-kotoran itu. Dan ya, demikian juga syahwat. Syahwat itu selalu menginginkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang rendah. Nah, faman kana kadzalika, nah maka barang siapa yang bersifat seperti itu di akhirat ini, maka di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan menyerupai, tentunya bentuk raganya itu akan seperti makna ataupun seperti sifat yang dia miliki di dunia ini. Kenapa? Kata beliau, li'anna suwara fil akhirah tabi'atun lil ma'ani, karena bentuk raga di akhirat nanti itu akan mengikut kepada sifat, makna sifat dari jiwa, ya. Bahkan apa yang dilakukan orang di dunia ini, maka bentuknya itu nanti akan terlihat di akhirat, ya. Ada yang di dalam kisah Isra Mi'raj itu, ada yang kita melihat ada orang yang lidahnya keluar, digunting, lidah keluar lagi, digunting terus. Ada yang memukul kepalanya sampai hancur, kembali lagi dipukul lagi sampai hancur, terus seperti itu, ya. Nah, itu adalah gambaran daripada perbuatan ataupun sifat yang dimiliki di dunia ini. Nah, yang mana sifat itu sebenarnya bukan sifat raganya, bukan sifat fisiknya, tetapi sifat jiwanya, ya. Karena hakikatnya bahwa tangan ini, kaki ini, mulut ini, badan ini tidak akan bergerak kecuali atas perintah dari jiwa, daripada hati, daripada akal. Nah, apabila akal, hati, jiwa itu baik, maka raga ini tidak akan bergerak kecuali di dalam kebaikan. Bahkan dia diam pun kecuali pada kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau jiwa sudah rusak, maka apapun yang dilakukan oleh raga ini adalah kerusakan-kerusakan. Omongannya pun rusak, pandangannya rusak, tangannya rusak, kaki pun langkah kepada kerusakan-kerusakan, ya. Sehingga orang itu dikatakan benar-benar rusak walaupun dia tampan, sehat dan lain sebagainya, ya. Tapi karena kerusakan sifatnya yang menunjukkan kepada kerusakan jiwanya, dia dianggap sebagai orang yang rusak, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa innama yusirun naimu fi naumihi ma sahha fi batinihi. Wa innama arafta anna al-insana fi batinihi hadhihi al-arba'. Kemudian beliau mengatakan, dan seseorang di dalam tidurnya dia akan melihat, ya, ataupun akan bermimpi,
ataupun melihat sesuatu di dalam mimpinya, dan apa yang dia lihat itu sebenarnya menggambarkan tentang keadaan jiwanya. Oleh sebab itu kalau orang-orang soleh, mimpinya itu adalah mimpi-mimpi yang soleh. Tapi kalau jiwa ini nggak karuan, maka mimpinya juga nggak karuan. Entah dikejar hantu kan, dikejar tuyul kan, dikejar macam kan, ngelantur ngidul itu mimpi. Tetapi kalau orang-orang yang soleh, masya Allah, bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapatkan makna-makna yang membangkitkan kerohaniannya, yang menjadikan dia semakin termotivasi untuk beramal, itu adalah mimpi-mimpi orang-orang yang soleh. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini, ataupun sifat kita di dalam kehidupan nyata, itu akan tercermin nanti di dalam tidur. Ya. Dia mengatakan wa inna ma yusiru ay an-na'imu fi nawmihi min ar-ru'ya bihasabi ma sahha wa qawiya lahu fi batinihi. Jadi apa yang mendominasi batinnya, jika kebaikan yang mendominasi batinnya, maka dia akan banyak melihat kebaikan-kebaikan di dalam mimpinya. Bahkan Rasulullah SAW itu menamakan ru'ya salihah itu sebagai mubasyirat, sebagai kabar gembira. Ya, lam yabqa minan nubuwati illa mubasyirat, kata Rasulullah SAW. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat, yaitu pemberi kabar gembira. Apa itu al-mubasyirat? Yakni ar-ru'ya salihah takunu li rajulin salih atau ru'ya, yaitu mimpi baik yang dilihat oleh seorang yang soleh, atau mimpi baik yang dilihatkan oleh orang lain untuk orang tersebut. Ya, ini adalah mubasyirat, yaitu sebagian dari kenabian. Ya, kenabian kan artinya apa? Menyerupai kenabian. Ya, kenapa? Karena itu datang dari kebenaran. Nah, kapan orang akan mendapatkan mimpi-mimpi yang baik? Yaitu apabila jiwanya itu sudah bersih, menjadi cermin, ya, cermin yang sudah bersih, maka apa yang ada di alam malakut itu akan terpantul di dalam cermin hatinya. Ya, sehingga terkadang di dalam mimpi dia akan melihat sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, itu kalau orang-orang yang hatinya sudah bersih seperti itu. Ya, dulu kami pernah waktu masa kuliah, ada salah seorang guru kami di dalam ilmu tafsir, ya. Beliau orangnya kafir, yakni buta, dan rata-rata dulu kami dosen tafsir itu rata-rata buta, tapi masya Allah ilmunya luar biasa, ya. Buta matanya tetapi hatinya itu tajamnya luar biasa. Nah, beliau pernah bercerita bahwa semasa beliau sedang kuliah itu ada seorang dosen killer, ya, di dalam ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Ketika hendak ujian, dosen itu mengancam para mahasiswa, mengatakan saya akan buat soal yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kalian. Semua mahasiswa itu udah takut semua. Saya akan buat soal yang kalian nggak pernah terlintas di dalam pikiran kalian. Akhirnya dosen kami ini cerita, namanya Dr. Abu Bakar Ismail. Hanya beliau anak-anak, malam ujian saya mimpi melihat soal ilmu faraid tersebut berserta jawabannya, dan keesokan apa yang saya lihat persis soalnya dan jawabannya juga. Dan beliau mengatakan kemudian tidak ada yang lulus kecuali saya. Nah, ini adalah menggambarkan kepada kesucian jiwa, yang mana jiwa ataupun hati itu sebenarnya cermin yang apabila dia bersih, maka apa yang ada di alam gaib itu akan mantul di dalam cermin tersebut. Tetapi apabila cermin itu kotor, maka yang terlihat adalah kotoran-kotoran itu. Ya. Oleh sebab itu terkadang juga pandangan kita kepada segala sesuatu itu akan dipengaruhi oleh sejauh mana hati kita itu bersih. Kalau hati kita bersih, kita akan melihat keindahan-keindahan di alam semesta ini. Ya, tetapi kalau hati kita kotor, masya Allah, yang kita lihat adalah keburukan-keburukan saja. Artinya apa? Kita lebih cenderung untuk melihat kepada keburukan. Kenapa? Karena kacamata yang dengannya kita melihat itu kotor, sehingga kita akan lebih melihat kotoran-kotoran. Tetapi kalau hati ini baik, masya Allah, kita akan mampu melihat kebaikan-kebaikan walaupun di tengah sesuatu yang tidak baik. Artinya apa? Dia cenderung untuk ingin melihat yang baik, bukan melihat yang kotor.
seperti kata Profesor Buya Hamka, saya pergi ke Los Angeles, saya nggak melihat ada perzinahan di situ. Tapi ada orang pergi ke Mekah, dia banyak menemukan hal itu. Kenapa? Ya karena memang itu menggambarkan tentang hakikat jiwanya. Kalau orang sudah jiwanya bersih, maka dimanapun dia melihat, walaupun dia di tengah kotoran itu nggak akan terlihat. Yang terlihat, yang akan dia cari hati yang bersih, maka yang akan dia ingin lihat adalah kebaikan-kebaikan. Ya. Artinya apa? Kalau jiwa ini sudah baik, ya, seindah apapun keburukan-keburukan yang ada di hadapannya nggak akan terlihat baginya. Tetapi kalau jiwa ini sudah kotor, keburukan dimanapun itu akan dia kejar, akan dia cari, ya kan? Sekali lagi, kalau hati ini sudah baik, ya, semenarik apapun perbuatan dosa, maksiat, godaan-godaan, itu nggak akan mampu mempengaruhi jiwanya. Tetapi sebaliknya, kalau jiwa ini sudah kotor, maksiat di ujung dunia pun akan dikejar. Demikian juga jiwa ini kalau sudah baik, ya, kebaikan dimanapun di ujung dunia pun akan dia kejar. Kenapa? Karena memang jiwa ini tidak akan tertarik kecuali kepada sesuatu yang serupa dengannya. Ya. Oleh sebab itu, orang yang soleh, dialah yang akan memahami arti dari kesolehan itu. Orang yang jujur, dialah yang akan memahami arti dari kejujuran tersebut. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan seorang wali tidak bisa dikenal kecuali oleh seorang wali juga. Ya, kenapa? Karena dia harus memiliki kacamata untuk memandang satu makna tersebut. Kesolehan harus bisa dipandang dengan kesolehan yang ada di dalam diri kita. Kejujuran itu akan bisa dilihat oleh kejujuran yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kalau orang penipu, justru kejujuran itu dilihat sebagai sesuatu yang merugikan, ya kan? Ya, orang-orang yang jujur di kalangan orang-orang penipu itu justru akan tereliminasi, dan sebaliknya orang-orang yang penipu itu akan merasa resah bersama orang-orang yang soleh. Ya, kenapa? Karena jiwa ini memang dia tidak akan tertarik kecuali dengan sesuatu yang serupa dengannya. Nah, maka kebersihan jiwa itu akan menggambarkan, atau kebersihan jiwa, ya, ataupun kebersihan hati, ataupun hati yang bersih ini akan menjadi cermin, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Imam Al-Ghazali dalam pasal kapan hati itu terhijab dari melihat alam gaib. Karena sejatinya hati ini berasal dari alam gaib. Seharusnya dia mampu melihat apa yang ada di dalam alamnya. Tetapi ketika dia terhijab sehingga dia tidak melihat apa yang ada di dalam alamnya, maka ada sesuatu yang bermasalah di sini. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa inna ma yubsirun naimu fi naumihi ma sahha fi batini. Ya. Dan apa yang dilihat oleh seseorang di dalam tidurnya itu sebenarnya adalah gambaran dari situasi hatinya sendiri. Kalau hatinya baik, maka yang akan dilihat adalah kebaikan-kebaikan. Ya, tetapi apabila hatinya rusak, maka yang dilihat adalah keburukan. Ya. Jadi hati kalau baik, dia akan berjalan di alam malakut, ya, yang alam tinggi, alam al-a'la. Tetapi kalau hati itu buruk, dia akan masuk ke dalam alam al-adna, yaitu alam syaitan, alam jin, dan lain sebagainya. Baik, wa inna ma 'arafta anna al-insana fi batinihi hadhihi al-arba'ah. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan engkau telah ketahui sebelumnya, kata beliau, bahwa manusia di dalam dirinya, di dalam batinnya terdapat keempat akhlak tadi yang disebutkan berkali-kali disebutkan, yaitu akhlakul bahaim, ya, akhlak sifat-sifat binatang ternak, sifat-sifat binatang buas, sifat-sifat syaitan, dan sifat-sifat malaikat. Nah, maka fayajibu alaihi an yuratiba harakatihi wa sakanatihi adh-dhahirah wal batinah. Nah, maka sudah menjadi suatu kewajaran, kemestian, dan keharusan bahwa setiap orang itu
itu harus mengawasi setiap gerak-geriknya, ya, karena antara hubungan antara fisik dengan roh dan fisik itu sangat kuat, ya. Artinya mata, apa yang dilihat oleh mata itu akan mempengaruhi hati, ya enggak? Oleh sebab itu orang ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, hatinya akan berbahagia. Melihat sesuatu yang menyedihkan, hatinya akan sedih. Melihat sesuatu yang menakutkan, hatinya akan takut. Jadi apa yang dilihat oleh mata itu akan masuk ke dalam hati dan akan berpengaruh kepada hati. Ya. Apa yang didengar oleh telinga itu pun akan masuk ke dalam hati. Dan apa yang diperbuat oleh tangan dan oleh kaki itu kesannya, pengaruhnya itu akan masuk ke dalam hati. Nah, maka seseorang kalau dia tidak mengawasi, ya, al-jawarihus sab'a, yaitu anggota 7 yang menjadi amanah utama kepada kita untuk kita jaga, yaitu mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Nah, ini adalah pintu-pintu hati, ya. Segala sesuatu itu akan masuk ke dalam hati melalui ketujuh ini. Maka kalau kita tidak jaga, kemudian kita terus membersihkan, selama kita tidak menjaganya, tidak menutupnya, maka kotoran-kotoran itu akan masuk semua. Ya. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk ghaddul basar, untuk menjaga telinga, menjaga perbuatan. Supaya apa? Supaya hati itu tetap terjaga keasliannya, tidak dikotori oleh segala sesuatu yang masuk. Ya. Analoginya seperti ini. Kita ingin membersihkan apa yang ada di dalam rumah, sementara di luar ini sedang badai debu. Dan di sini kita nggak ada badai debu, ya, karena tidak ada padang pasir. Kalau di Mesir itu 2 kali setahun itu ada badai debu. Ya, perpindahan musim panas dan perpindahan musim dingin itu pasti diawali dengan badai debu yang langsung gelap kayak kabut begitu. Ya, sehingga kalau kita ada celah-celah yang masuk itu langsung debu-debu pasir itu masuk ke dalam rumah. Nah, kalau kita ingin membersihkan rumah sementara di luar itu ada badai debu, sekuat apapun kita membersihkan apa yang ada di dalam rumah, kalau jendela, pintu dan lubang-lubang tidak kita tutup, maka kotoran-kotoran, debu-debu itu akan masuk terus. Ya. Sehingga setiap kita sedot pasirnya, datang lagi, sedot lagi, bersihkan lagi, datang lagi, dan seterusnya. Maka demikian juga hati. Ya. Selama ini tidak kita jaga, mata tidak kita jaga, telinga tidak kita jaga, perbuatan tangan tidak kita jaga, kaki tidak kita jaga, perut tidak kita jaga, kemaluan tidak kita jaga, sekuat apapun kita membersihkan hati, maka kotoran-kotoran itu akan masuk semua. Nah, tetapi kalau kita ingin mau bersihkan rumah tadi, caranya sederhana saja, tutup semua pintu, tutup jendela, sekali pakai bersihkan. Ya, maka demikian juga hati ini kalau mau cepat bersih, maka tutup pintu-pintunya tersebut. Artinya apa? Jangan memberikan sembarangan apapun masuk. Kita kalau mau orang ketuk pintu itu kan kita lihat dulu siapa yang datang. Enggak semua orang kita suruh masuk ke dalam rumah, ya enggak? Kenapa? Ya karena kita ingin keselamatan kita di dalam rumah. Nah, tapi sayangnya kita semua apa yang masuk mengetuk hati kita itu kita masukkan semua, enggak pernah kita sensor. Ya, enggak pernah kita sensor. Seharusnya keselamatan hati itu jauh lebih penting daripada keselamatan fisik ini. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, wa inna ma'arafta anna al-insana fi batini hadhihi al-arba', yaitu sifat-sifat ini yang akan membawa kotoran-kotoran. Ya, sifat binatang akan membawa sifat-sifat kebinatangan ke dalam hati, sifat-sifat syaitan membawa sifat-sifat kesehatan ke dalam hati, sifat-sifat binatang buas pun akan masuk ke dalam hati. Dan semuanya itu berawal dari ketujuh anggota ini. Ya. Nah, maka fayajibu an yuraqiba harakatihi wa sakaratihi, maka hendaklah wajiblah baginya untuk mengawasi setiap gerak-geriknya, gerakannya, diamnya, itu harus diawasi, baik itu gerakan zahir ataupun gerakan batin, ucapannya, perbuatannya, sehingga tidak ada gerakan, tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan kecuali sesuai dengan murad Allah, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya tidak berucap kecuali dengan kalimat thayyibah, kecuali dengan hikmah. Tangannya tidak berbuat kecuali perbuatan kebaikan-kebaikan. Matanya tidak melihat kecuali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada kebaikan-kebaikan. Telinganya tidak mendengar kecuali kebaikan-kebaikan. Nah, maka apabila seluruh anggota 7 ini sudah tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan merubah sifatnya dengan sifat-sifat ilahiyah seperti di dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, dan kapan seorang hamba itu dicintai oleh Allah? Apabila hamba itu sudah betul-betul perbuatannya, ucapannya, hatinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena hakikat daripada cinta itu adalah menginginkan apa yang diinginkan oleh sang kekasih. Dan apabila sang kekasih sudah orang yang mencintai, menuruti semua yang diinginkan oleh yang dicintai, maka dia akan mendapatkan cinta tersebut. Nah, maka demikian juga seorang hamba apabila dia taat kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, maka akan dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang akan menjadi pendengarannya sehingga dia mendengar dengan, yaitu apa? Mendengar dengan cahaya Allah. Artinya pendengarannya ini tidak lagi terbatas kepada ruang yang sangat sempit. Wa kuntus basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang denganku dia melihat. Ya, artinya apa? Dia akan melihat dengan binurillah, dengan cahaya Allah. Ya. Sementara mata kita ini hanya bisa melihat pada batas yang sangat pendek sekali. Ketika ada yang menghalangi, dan di balik itu tidak akan bisa melihat lagi. Telinga ini juga hanya memiliki jangkauan terbatas. Di luar daripada jangkauannya nggak bisa terdengar lagi. Ya, tetapi kalau orang itu sudah dicintai Allah, maka dia tidak lagi melihat dengan bola mata ini, tidak lagi melihat dengan mendengar dengan telinga ini. Ya, artinya dia akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. Nah, itu apabila memang orang sudah berusaha untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Sehingga fayakunu lahu min akhlaqil malaikati nasibun, sehingga dia memiliki akhlak seperti akhlak malaikat. Nah, apabila orang sudah berakhlak seperti akhlak malaikat, maka dia pun akan memiliki sifat seperti sifat malaikat. Oleh sebab itu kalau kita melihat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan, baik itu yang diceritakan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis ataupun di dalam kitab-kitab para ulama, itu memang semuanya di luar jangkauan akal. Itu yang dinamakan sebagai khariq lil adah, yang memang sudah menembus kebiasaan, di mana bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dalam sekejap mata, bahkan dalam separuh kejap mata di dalam Al-Qur'an itu. Bahkan bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Dan itu banyak di dalam kisah-kisahnya. Artinya apa? Kalau kita melihat kepada zahir, fisik ini nggak akan bisa menempuh jarak jauh kecuali dengan jangka masa yang tertentu. Ya. Katakanlah pesawat yang paling cepat itu bisa menempuh berapa jarak? Dulu ada pesawat ulang-alik Amerika itu katanya bisa menempuh putar dunia ini, bumi ini dalam jangka waktu 90 menit, 1,5 jam. Itu jangka yang paling cepat bisa dicapai oleh fisik. Ya. Tetapi tidak mungkin bisa dalam sekejap mata, itu nggak bisa. Ya. Di dalam surat tentang orang yang ada pada zaman Nabi Sulaiman ketika ingin memindahkan arasya Balqis, itu dia bertanya, siapa yang mampu memindahkan aras Balqis? Faqala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Ifrit dari jin, dari golongan jin mengatakan, saya mampu mendatangkan aras itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Artinya apa? Dalam beberapa detik, ya, dalam beberapa hitungan detik dia bisa pergi ke aras Balqis. Itu ada di mana? Ada di Sabah, di Yaman. Kemudian Nabi Sulaiman ada di mana? Ada di Palestina. Nah, itu jaraknya itu kalau ditempuh dengan perjalanan, itu dengan jalan kaki atau dengan kuda, itu berbulan-bulan untuk bisa pulang dan pergi. Tetapi jin, ya, itu mampu melakukan itu sebelum berdiri. Sebelum berdiri kita hitung berapa detik, bisa pergi ke Sabah, balik lagi ke Palestina membawa aras tadi. Tetapi lebih daripada itu, waqala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Lebih lagi, adapun orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala,
mengatakan ada tiga bihi, saya akan mendatangkan Anas Balkis itu sebelum kedipan matamu, sebelum matanya ketika buka mata sebelum berkedip itu sudah ada di hadapan. Bayangkan, artinya apa? Dia pergi dari Palestina ke Sabah, kemudian dari Sabah ke Palestina lagi, itu dalam setengah kedipan. Itu kalau kita mengikut kepada hukum fisik, itu bisa nggak melakukan itu? Nggak bisa. Tetapi itu adalah sifat dari roh-roh itu. Dia nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, nggak kenal jarak. Buktinya hati kita saat ini ada di sini, tiba-tiba udah ada di Mesir, udah ada di Kuba, udah ada di Malaysia, udah ada di mana-mana. Ya kan? Bahkan udah bisa jalan-jalan ke surga, bisa jalan-jalan ke mana itu dengan hati ini sifatnya seperti itu. Ya. Dan roh itu adalah sifatnya seperti itu. Nah, artinya apa? Apabila yang mendominasi kita itu adalah sifat-sifat rohaniah, maka fisik ini akan mengikut kepada sifat roh. Tetapi kalau yang mendominasi kita adalah sifat-sifat jasad kita, yaitu syahwat dan lain sebagainya, maka roh akan mengikut kepada sifat jasad. Dan apabila roh ikut kepada sifat jasad, maka dia akan jatuh, karena memang jasad ini berasal dari alam yang rendah. Tetapi roh itu dia memiliki sifat berasal dari alam yang tinggi. Maka ketika jasad mengikut kepada roh, dia akan dibawa kepada ketinggian. Oleh sebab itu, kalau roh yang mendominasi artinya apa? Kebaikan, maka jasad ini akan dibawa kemana oleh roh? Di akhirat nanti dibawa ke surga, ya kan? Tetapi kalau roh yang mengikut kepada tuntutan jasad, mengikut syahwat, roh dibawa kemana oleh api neraka, oleh jasad? Akan dibawa ke dalam api neraka. Nah, maka siapa yang kuat di sini? Apabila yang fisik yang kuat, artinya tuntutan jusmani yang kuat, maka dialah yang akan membawa kawannya ke asalnya ataupun ke sifatnya. Sebaliknya, yang apabila yang kuat adalah sifat-sifat rohaniah, maka jasad ini pun akan dibawa. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fayakunu lahu min akhlaqil malaikah nasibun, sehingga dia mendapatkan bagian dari sifat malaikat. Kita lihat malaikat itu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, dari langit ke-7 ke bumi itu hanya dalam sekejap mata saja. Malaikat Jibril itu datang bolak-balik dari langit ke bumi itu ya hanya hitungan detik saja. Ya. Dan itu adalah sifat dari para malaikat. Jadi tidak dihalangi oleh jarak, waktu dan lain sebagainya. Nah, tetapi fisik ini ya hukumnya dia ada jarak, ada waktu dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika fisik ini sudah tidak ya memiliki sifatnya, akan tetapi melebur di dalam sifat kerohanian, maka dia pun akan bersifat seperti sifat malaikat ataupun seperti sifat rohani tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah dengan kita menjadikan ataupun berupaya menjadikan fisik ini tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengganti fisiknya, sifatnya seperti sifat rohani. Ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, dia bisa mendengar. Sayyidina Umar yang saya ceritakan dulu bisa mendengar melihat pasukannya yang ada di Nahawan sana, di daerah Iran jika sedang berperang. Dan yang di sana pimpinan pasukan juga mendengar seruan Umar dari mimbar, ya Sariyat al-Jabal, wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Ya, kalau waktu itu sudah mau terjepit oleh musuh, tapi mendengar seruan Sayyidina Umar dari mimbar, dia langsung berlindung ke gunung. Nah, ini kalau kita analisa dengan akal, pikiran, dengan hukum materi itu nggak masuk akal. Nah, tetapi di sini kita bisa paham apabila sifat-sifat rohani sudah mendominasi, maka fisik ini akan mengikut kepada sifat fisik. Saya juga pernah dengar cerita daripada anak guru kami, Profesor Dr. Ibrahim Al-Batawi Syadili. Itu dulu pamannya Syekh Abdul Qadir, namanya Syekh Abdul Qadir Jifri, paman Syekh Al-Habib Ali Jifri. Itu suatu ketika mereka bersama para ulama di situ pada bulan Ramadan, itu beliau pada pikir di situ di punya kantor di dekat Al-Azhar. Kalau bulan Ramadan yang mereka berkumpul di situ untuk berpikir bersama. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir Al-Jifri ini, itu beliau zikirnya itu baca qul huwallahu ahad, ikhlas terus baca qul huwallahu ahad. Kemudian apa? Itu badannya terangkat, naik. Semakin banyak berzikir naik, terangkat.
kurangi dikitnya turun begitu. Dan orang-orang menyaksikan itu. Nah, kok bisa seperti itu? Badan yang berat ini bisa terangkat begitu, kenapa? Itu nggak ada penjelasan ilmiahnya, nggak ada. Kalau dilihat secara hukum fisika nggak masuk, nggak bisa, fisik ini nggak akan terangkat karena dia tidak diciptakan untuk bisa terbang dan lain sebagainya. Ya, nah, tetapi apa ya tafsirannya apa ya? Kalau tafsirannya adalah bahwa jiwa, ya, seperti yang kata guru kami Dr. Yusri Jamrah Al-Hasani, bahwa apabila jiwa yang kuat, maka dia akan mengangkat fisik ini. Artinya apa? Merubah sifatnya menjadi sifat rohani. Tetapi sebaliknya, apabila yang kuat adalah jismani, maka dia pun akan merubah sifat rohani menjadi sifat apa? Sifat fisik. Sehingga rohani ini kalau sudah sifat fisik mengikut kepada sifat fisik, yaitu mengikut nafsu dan lain sebagainya, dia itu bergerak sangat berat sekali. Coba bayangkan saja, mau melangkah ke masjid saja, itu masya Allah beratnya luar biasa. Mau sholat yang hanya Allahu Akbar, hanya berdiri, tapi menjadi bisa lebih berat daripada mengangkat gunung. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena memang sifat rohani itu sudah memiliki sifat berat seperti sifat fisik. Nah, tetapi kalau rohani itu, kalau fisik ini yang mengikut kepada rohani, dia akan ringan. Sehingga berbuat kebaikan pun akan ringan. Yang bersedekah dengan berapapun ringan. Mau berbuat kebaikan seberat apapun menjadi ringan. Ya sholat tahajud berjam-jam pun akan menjadi nikmat. Kenapa? Dinikmati oleh fisik. Kenapa? Karena dia sudah bersifat seperti sifat rohani. Nah, maka kuncinya kata Imam Al-Ghazali, seseorang harus yuraqib, harus mengawasi setiap gerak-geriknya, ya, khususnya dari anggota yang 7 ini, al-jawarih as-sab' yang diamanahkan kepada kita. Nah, apabila itu sudah terjaga, maka secara otomatis hati ini pun akan terjaga. Nah, tetapi ini pun tidak akan jadi ada hubungan yang erat antara hati dengan anggota 7 dan anggota 7 dengan erat. Ya, dan semuanya itu akan bergantung kesucian. Ya, apabila hati suci, maka ini pun tidak akan memandang kecuali yang baik. Demikian juga ini, apabila memandang yang baik, maka tidak akan masuk ke dalam hati kecuali yang baik. Ya. Maka kedua-duanya itu harus berjalan seiring. Mata dijaga, anggota dijaga, hati pun dijaga. Kalau hati terjaga, mata pun terjaga. Mata terjaga, hati pun terjaga. Ya. Yang terakhir, jadi harus betul-betul mengawasi gerak-geriknya sehingga dia tahu. Wa ya'rifu min ayyil arba'ati huwa, sehingga dia tahu setiap gerakannya ini menggambarkan salah satu sifat dari yang keempat ini. Posisinya di mana? Apakah dia berada pada kebinatangan atau kebinatang buasa atau ke sifat-sifat syaitan atau sifat-sifat malaikat? Itu kita sendiri yang memiliki jawaban tersebut, ya. Fa inna sifatihi tahsulu fi qalbihi wa tabqa ma'ahu ila yaumil qiyamah. Karena sifat-sifatnya ini akan melekat di dalam hati dan itu akan kekal sampai hari kiamat. Apabila sifat-sifat baik, ya maka sifat itu akan terus melekat di dalam dirinya sehingga hari kiamat. Ya, sehingga wa in baqiya min jumlatil baqiyatus salihati syai'un fa huwa badrus sa'adah. Nah, maka apabila di dalam hatinya sudah melekat al-baqiyatus salihat, yaitu kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kekal, maka ini adalah merupakan badrus sa'adah. Ini adalah bibit daripada ataupun benih daripada kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Wa in baqiya ma'ahu ghairu dzalika, tetapi apabila yang tersisa di dalam hatinya adalah sifat-sifat binatang, sifat syaitan, sifat-sifat keburukan, maka ketahuilah bahwa sifat-sifat itu adalah benih daripada kesengsaraan yang abadi di akhirat nanti. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa keselamatan kita itu bergantung kepada keselamatan hati. Ya. Hati celaka, maka kecelakaan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Hati berbahagia, maka kebahagiaan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Ya, dan kendalinya kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau memilih yang mana. Karena Allah sejatinya sudah menunjukkan kepada kita ini jalan keselamatan, ini jalan kesengsaraan. Ya, apabila kita memilih jalan keselamatan, maka Allah pun akan membantu
membantu kita untuk menjalani jalan keselamatan tersebut. Tetapi kalau hati kita justru memilih jalan kesengsaraan, ya maka Allah pun akan memudahkan orang menuju kesengsaraannya. Ya, dan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita juga terus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bimbingan darinya. Baiklah, Allah yang dimuliakan Allah, dan cukupkan sekian. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita lebih bisa memberikan prioritas yang sebenarnya kita berikan, yaitu kepada pembinaan jiwa kita melebihi daripada kita memperhatikan raga kita, karena raga ini tidak akan ada artinya jika jiwa itu sudah berusaha. Baiklah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimana ilman nafi'an wa yubarik lana wa yazidana ilma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.